Angin membelai rambut indahmu. Memangnya angin bisa membelai? Disebut apa kalimat ini? Pelajari majas. Hai, bertemu lagi dengan saya Jenny Wenas. Kali ini pembahasan kita mengenai majas sesi 2 atau seri 2 ya. Karena pada pertemuan sebelumnya saya sudah membahas mengenai jenis-jenis majas. Jadi pasti Anda sudah tahu kan ada berapa jenis majas. Majas terbagi 4 kelompok. Majas perbandingan, majas pertentangan, majas sindiran, majas penegasan. Nah, kali ini khusus saya membahas mengenai majas perbandingan. Apa yang dimaksud dengan majas? Majas adalah cara melukiskan sesuatu dengan jalan menyamakan dengan sesuatu yang lain atau kiasan. Majas perbandingan adalah majas yang sering digunakan untuk membandingkan suatu objek dengan objek lainnya melalui proses pelebihan dan penyamaan. Ada berapa majas perbandingan? Apa saja majas perbandingan itu? Nah, jangan skip ya. Ikuti penjelasan saya kali ini. Yang pertama, majas personifikasi. Apa yang dimaksud dengan personifikasi menurut KBBI? Pengumpamaan atau pelambangan benda mati sebagai orang atau manusia, seperti bentuk pengumpamaan alam dan rembulan menjadi saksi sumpah setia. Apa yang dimaksud dengan majas personifikasi? Majas personifikasi dapat diartikan membuat makhluk hidup atau benda memiliki sifat-sifat manusia atau seolah-olah seperti manusia. Personifikasi atau dalam bahasa Inggris person. Person artinya orang. Nah, contoh majas personifikasi. Angin membelai rambut indahmu. Apakah angin membelai? Nah, itu dia. Benda seakan-akan memiliki sifat seperti manusia. Angin membelai. Jadi angin seolah-olah bisa membelai seperti manusia. Majas personifikasi. Kemudian contoh berikutnya. Gunung Merapi memuntahkan laharnya. Apakah gunung bisa muntah? Yang memuntahkan itu adalah orang. Jadi benda memiliki sifat seakan-akan seperti manusia. Yang kedua, majas metafora. Majas metafora adalah pemakaian kata atau kelompok kata bukan dengan arti yang sebenarnya, melainkan sebagai lukisan yang berdasarkan persamaan atau perbandingan menurut KBBI. Nah, contoh majas metafora. Pemuda adalah tulang punggung negara. Kemudian ada juga Jenny Wenas adalah belahan jiwa suaminya. Nah, yang dimaksud sini tulang punggung belahan jiwa ya. Berikutnya, majas asosiasi. Pengertian majas asosiasi menurut KBBI, persatuan antar rekan usaha, persekutuan dagang, atau perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan sama. Majas asosiasi adalah majas yang membandingkan dua hal berbeda namun dinyatakan sama. Nah, biasanya menggunakan kata bak, seperti, laksana, dan lain sebagainya. Contoh majas asosiasi. Paras anak kembar itu bak pinang dibelah dua. Kamu dan dia ibarat langit dan bumi. Pelukanmu terasa seperti hangatnya mentari. Nah, apa iya demikian ya? Kemudian majas hiperbola. Majas atau gaya bahasa yang melebih-lebihkan atau membesarkan kenyataan yang sebenarnya. Contoh majas. Berita hoax itu menyebar lebih cepat dari kecepatan angin. Wah, luar biasa ya. Yang dimaksud sini pada dua kata, kecepatan cahaya. Berita hoax itu menyebar lebih cepat dari kecepatan cahaya. Apakah benar demikian? Itu hanya untuk melebih-lebihkan sesuatu, bahwa ada sesuatu yang sangat cepat. Kemudian kalimat yang kedua, hatiku meleleh ketika ia menyatakan cintanya.
Kata melelet di sini hanya untuk melebih-lebihkan bahwa betapa ya. Oke, selanjutnya majas eufemisme. Majas eufemisme adalah majas perbandingan yang mengandung pernyataan kasar, tetapi diungkapkan dengan kata yang lebih halus. Contoh, Mira adalah siswa yang pandai, tetapi dari keluarga yang kurang mampu. Nah, untuk menyatakan keluarga yang menengah ke bawah secara ekonomi, kita gunakan kata yang lebih halus, kurang mampu. Kemudian, tak disangka bapak itu adalah seorang tunawisma. Nah, lebih halus kan dari kata, nah itu kata yang ya tidak perlu disebutkanlah bagi orang yang punya kemampuan yang agak di bawah ya. Kemudian 6, majas simile adalah majas yang membandingkan sesuatu hal dengan hal lainnya dengan menggunakan kata penghubung atau kata pembanding. Contoh kata yang digunakan adalah bagaikan, bak, layaknya, dan lain-lain. Contoh majasnya, sikapnya sangat dingin seperti dinginnya es. Nah, jalanmu sangat lamban seperti kura-kura. Nah itu dia, dingin, es, sangat lamban, kura-kura. Kemudian 7, majas metonimia. Majas yang menggunakan sepatah dua kata yang menggunakan merek, macam, atau lainnya yang merupakan suatu kesatuan dari sebuah kata. Contoh majas, ingat ya tadi merek. Bagi kami pekerjaan itu sudah menjadi roti dan mentega. Nah ada roti mentega yang menggunakan merek. Saya pulang kerja dengan menggunakan Damri. Jadi bukan mobil yang dikatakan, tetapi Damri. Nah, Damri yang di sini yang kita maksudkan adalah kendaraan ya, tapi menggunakan satu merek. Selanjutnya, majas sinekdok adalah majas atau gaya bahasa yang menggunakan sebagian dari suatu hal untuk menyatakan semua bagian tersebut, atau yang disebut dengan parspototo, atau justru menggunakan semua bagian untuk menyatakan sebagian hal tersebut, atau disebut dengan totem pro parte. Nah, seperti apa itu? Misalnya, contoh majasnya untuk sinekdot pars pro toto, sebagian untuk semua. Misalnya, baru sekarang ia menunjukkan batang hidungnya. Nah, apakah batang hidung jalan sendiri atau batang hidung datang sendiri atau nah itu dia. Jadi menyebutkan sebagian untuk semua. Hanya menyebutkan batang hidungnya, tetapi yang dimaksud adalah orangnya. Contoh majas sinekdot totem pro parte. Atau menyatakan semua untuk sebagian. Contoh, Indonesia berhasil memboyong puluhan medali pada Olimpiade 2019. Apakah seluruh Indonesia mendapatkan medali? Tidak. Tapi menyatakan semua, tapi yang dimaksudnya sebagian pada perlombaan Olimpiade. Berikutnya, majas alegori. Majas yang menjelaskan maksud tanpa secara harfiah. Maknanya tersembunyi pada makna literal atau bukan sebenarnya, sehingga terkandung dua makna sekaligus. Contoh majas, suami adalah nahkoda dalam mengarungi kehidupan berumah tangga. Apakah suami adalah itu? Nah, mengandung dua makna. Selanjutnya, majas simbolik. Majas simbolik adalah gaya bahasa yang melukiskan sesuatu dengan menggunakan simbol atau lambang untuk menyatakan maksud. Misalnya, lambang yang di sini seperti benda, binatang, tumbuhan, nah itu ya. Nah sekarang contoh majasnya adalah warna ungu adalah warna kesukaanku karena melambangkan kehormatan. Nah ada simbol di situ ya, makanya disebut majas simbolik. Oke, nah secara garis besarnya jenis majas perbandingan ada berapa? 10. Yang pertama personifikasi, kedua metafora, 3 asosiasi, 4 hiperbola, 5 eufemisme, 6 simile, 7 metonimia, 8 sinekdot, 9 alegori, 10 simbolik. Nah, demikian
Majas Perbandingan. Jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng, dan berikan komentar yang positif. Atau Anda ingin konten saya mengenai apa, boleh juga ditulis pada kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video saya kali ini. Terima kasih.